majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat. Alhamdulillahi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi wa ala alihi sadati syurafa wa ashabihi al-kiramil nubada wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mujtaba wa rahmatul muhda. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa. Fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Para jemaah salat subuh di Masjid Riyadhul Jannah yang saya muliakan, saya hormati, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, ataupun yang menyaksikan, mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini Allah izinkan kita kembali untuk mengaji. Mudah-mudahan menambah iman dan ketakwaan kita, serta menambahkan pula pahala dan catatan kebaikan untuk kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan syukur ini melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada keluarganya, para sahabat, serta para tabi'in dan siapapun mengikuti mereka dalam keadaan istiqamah menegakkan ajaran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, mohon maaf, sebenarnya hampir nggak datang ya, karena kunci mobil hilang. Jadi pas tadi pagi jadi pemulung saya, jadi periksa dalam rumah tidak jumpa, terpaksa cari di tong sampah. Alhamdulillah dapat di tong sampah, Masya Allah, subhanallah. Jadi mohon maaf sekali. Yang kedua, sebenarnya pagi ini harus saya ke Bangkinang juga, karena ada tugas yang tidak bisa diundur, tidak bisa digantikan. Oleh sebab itu kalau saya cepat pergi nanti lepas dengan senang hati.
Ya, daripada tidak ketemu sama sekali lebih baik sebentar. Itulah tadi pertimbangannya. Karena sekali sebulan juga kan itu tidak datang. Besok ada lagi acara, macam-macam lagi. Oleh sebab itu saya usahakan datang, tidak lama-lama sampai selesai. Subhanallah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Masih dalam kenapa kita belajar sirah? Tujuan, ahdaf, mendiratasi sirah. Sudah kita sebutkan sebagian besarnya. Kenapa kita belajar? Untuk mencintai Nabi, mengikutinya, kemudian mengetahui CV, sejarah hidup seorang manusia teragung dan terbesar. Kemudian juga menguatkan kita dalam menegakkan agama ini, menjalankan dan menegakkannya. Ya, karena kadang-kadang dengan ujian dan tantangan kita lemah, tapi ketika kita baca sirah Nabi, insyaallah kita kembali dikuatkan. Nabi aja diuji, padahal dia manusia terkasih, apalagi kita. Kemudian yakin dengan pertolongan Allah SWT, sesulit apapun kondisi, tapi Allah pasti menolong agamanya dan menolong orang yang menolong agamanya. Kemudian juga ini perintah dari Allah SWT. Dengan belajar sirah kita mengikuti perintah Allah untuk mengenali Nabi SAW. Karena nanti pertanyaan terpenting atau masuk pertanyaan terpenting di kubur kan cuma 3 tanya kan. Lulus, ada can lulus di akhirat. Kalau gagal di sini, gagal di akhirat. Maka pertanyaannya salah satu adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kenal macam mana kita nak menjawab? Dan kemudian seperti apa kita mencintainya? Tadi kan untuk mencintai Nabi, sekarang seperti apa mencintainya? Karena tidak sedikit kita memang cinta tapi tidak pandai menyenangkan yang dicintai. Ini semua kita ni mencintai istrinya. Dia kadang sering bikin jengkel istrinya. Sah? Ini aku cinta juga, buktinya pergi jauh dikit, pulang juga. Tapi kadang-kadang pas pulang bikin mereka marah, bikin jengkel. Sah? Sebaliknya juga. Demikian juga kita mencintai Nabi SAW. Semuanya mengaku, tapi suka bikin kecewa Nabi SAW. Nah, oleh sebab itu kita belajar sirah, karena di situ akan terlihat bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Sehingga tidak hanya seperti yang kita inginkan, seperti yang Nabi SAW inginkan dari kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, di antara tujuan utama mempelajari as-sirah an-nabawiyah kaum muslimin adalah mengetahui kelebihan Nabi SAW. Mengetahui kelebihan Nabi SAW, karena manusia kita ini sudah diciptakan secara fitrah senang dengan orang yang punya kelebihan. Ya tak? Asal punya kelebihan pasti kita senang. Apalagi kelebihannya pemurah sama kita, ya kan? Apalagi kelebihannya utang-utang kita selalu diputihkannya. Itu paling senang kita tuh. Atau kita buat salah dia suka maafkan. Pokoknya semua orang punya kelebihan. Apalagi kelebihan itu kita yang menikmatinya, pasti kita akan lebih menyukai dan mencintainya. Maka di antara ayat kan tadi nanti sudah kita baca atau belum ya? Oh ya belum. Nah, di antara sumber daripada atau referensi bahasa kampung saya, kan? Nah, referensi sirah nabawiyah itu ada Al-Quran. Jadi Al-Quran banyak menyebutkan kelebihan Nabi SAW. Kalau kita mungkin baca Al-Quran, apalagi yang tidak paham bahasa Arab, lewat aja kan, tapi ketika belajar sirah itu akan terlihat, nampak. Ketika ayat itu ditunjukkan, oh ini maksudnya. Misal,
Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, Nabi Allah Subhanahu wa taala, nah bukan surat Al-Ahzab, afwan, dalam surat Ali Imran, surat Ali Imran, fabima rahmatim minallahi linta lahum. Rupanya ada apa ayatnya kan? Baik. Karena rahmat dari Allah, kamu, hai Muhammad, bisa berlemah lembut. Oh ternyata kita ini lemah lembut kita itu ternyata rahmat dari Allah. Jadi siapa yang bisa berlemah lembut berarti dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang suka menyayangi disayang. Siapapun yang berlemah lembut kepada hamba Allah, Allah lemah lembut pula kepadanya. Siapa yang suka memaafkan hamba-hamba Allah, Allah maafkan pula dia. Kan masih ingat kemarin di pertengahan bulan Sya'ban, Allah SWT membagi-bagikan ampunan ke seluruh hambanya yang di bumi ini, kecuali dua, musyrik, orang berbuat syirik, dua, musahin, yang tak berbaikan dengan saudaranya. Tak berbaikan karena apa? Tak mau memaafkan. Tak mau memaafkan, Allah tak maafkan pula. Tak mau mengampuni, Allah tak ampuni pula. Jadi oleh sebab itu, tak usahlah bertahan dengan ego kita. Tak akan sampai ke akhirat. Saya cari nanti, ya, saya cari sampai neraka jahanam pun saya mau masuk carinya kan. Janganlah. Kita, karena Allah katakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan kemudian membuat perbaikan, maka pahalanya Allah yang tanggung. Wih, kalau Allah yang tanggung, sikit baginya. Masih? Nah, dia tidak tentukan berapa kelipatannya. Pokoknya saya tanggung. Tentu kalau yang maha kaya, yang maha pemurah, yang nanggung, tidak usah takut. Ya, yang ditentukan aja 10 kali lipat, apalagi yang tidak ditentukan kelipatannya. Kaum muslimin dan muslimat, karena rahmat dari Allah, kamu bisa berlemah lembut dengan mereka. Siapa mereka? Ya umat. Baik umat yang mau mengikuti masuk Islam, atau umat yang senang menentang dan mengingkari, yaitu yang senantiasa menentang dakwah Nabi dan tidak beriman kepadanya. Tapi Nabi SAW tetap berlemah lembut. Lalu dijelaskan, disambung ayatnya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Woi, bila kamu itu keras, ya, kasar. Faddan, kalau kamu itu orangnya kasar, ghalidhal qalbi, hatinya keras, lam faddu min haulik, pasti mereka akan lari meninggalkanmu. Ya, lari meninggalkanmu. Gimana ndak tuan muslimin dan muslimat? Di sisi kalau ikut Nabi, Nabi keras. Kemudian orang kafir menekan terus yang mengikut. Nah, gimana itu? Awak ikut ini orang ketua ini. Karena ikut dia kita dipersempit ruang gerak kita. Diintimidasi, diprovokasi, dipersekusi. Tahan tak ngikutnya? Hah? Ketuanya tidak ada kelembutan sedikit pun. Setiap hari kena marah, setiap hari kita kena ini, disalahkan. Yang di sisi lain ngikut dia ini bikin kita susah bergaul dengan orang lain. Suka? Hah? Tidak pernah. Andainya Nabi SAW marah-marah aja tiap hari, kemudian masuk Islam misalnya Umar misalnya. Setelah dia masuk Islam, sulit dia bergerak di Mekah. Diancam terus. Sah? Kira-kira tahan dia? Temu Nabi, kena marah. Ketemu Nabi, kena cemooh. Kena Nabi, kena bully. Misalnya. Jadi, kemudian tidak ketemu Nabi, ketemu orang kafir Quraisy, kena sakiti. Pasti orang tidak ketahan. Tapi karena di sana keras, di sini lemah lembut, tentu mereka akan bisa bertahan. Di samping tadi iman.
Makanya iman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memang iman yang kuat itu diantuk-antukkan pun tidak ada masalah kan. Cuman akan lebih tahan bila dirawat dengan baik. Orang yang setia itu bagaimanapun kita keras kepadanya, namanya dia setia. Tapi masalahnya orang setia bisa dia tidak meninggalkan kita tapi menderita. Tapi kalau orang setia tapi senang mendapat perlakuan kita, dia bersama kita tapi selalu bahagia. Makanya sahabat semua punya kesan luar biasa terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang memuji tangannya, kalau bersalaman tangannya selembut sutra, ya kan? Ada yang memuji senyumnya, tidak pernah pandai marah katanya. Padahal Nabi pandai marah kan? Ada dia marah? Ada. Cuman marahnya bukan karena kepentingan pribadinya. Marahnya karena syariat Allah SWT. Tapi kalau untuk haknya yang dikurangi, Nabi memang tidak pandai marah. Kalau kita beda pula. Hak kita dikurangi dikit, marah. Tapi kalau syariat ini dia buatlah. Tanggung jawab kalian aja, saya tidak. Itu aja bedanya kita. Tipis bedanya kan. Tinggal bolak-balik aja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lam faddu min haulik. Oleh sebab itu, ada Allah berikan rumus supaya kamu itu tetap menjaga kelemah lembutan itu. Maka fa'fu anhum, maafkan mereka. Karena tidak ada gitu yang siapapun, sebaik apapun tak mungkin tak pernah salah. Kita berkelompok ni, jangankan bertahun-tahun, pergi aja kita misalnya dalam satu perjalanan rekreasi 3 hari, berkemping sepekan atau umrah. Ini yang bagusnya, umrah 2 pekan. Menurut tuan-tuan, selama perjalanan itu ada enggak di antara kita yang tidak salah? Kalau ada yang berani tunjuk tangan, ayo ikut saya umrah. Tapi bayar masing-masing ya. Ya, ikut saya umrah, nanti saya catat. Yang ngaku tidak pernah buat salah itu kita catat. Kalau saya silakan catat, saya dah ngaku dari awal memang. Saya ngaku dari awal, mesti ada kekurangan. Mesti ada kesalahan. Minimal terlambat, sah? Orang dah nunggu di bis kita. Ditelepon oleh ketua rombongan, mana masih mandi katanya. Orang dah nunggu di bis kok masih mandi misalnya. Atau mana ya orang nak berangkat lagi baru nak tawaf sunat. Kan sudah ingatkan jangan tawaf lagi setelah ini. Dia nambah lagi misalnya dan sebagainya. Mesti ada hal-hal yang kekurangan kita. Oleh sebab itu seorang pimpinan, seorang rasul, seorang ustaz, seorang guru, nabi disuruh Allah SWT fa'fu anhum, maafkan mereka. Sebab kalau belum ada maaf, menengoknya tidak akan senang kita. Jadi orang yang berbuat salah pada kita, tidak pernah kita maafkan, tidak usah jauh-jauh, anak kita saja. Ya Ustaz, pernah marah sama anak? Kalau belum dimaafkan, senang nengoknya? Tidak pernah marah tuh. Kalau tengok tidak pernah marah. Ya, selama belum kita habis kemarahan itu, belum kita maafkan kesalahan, setiap nengok pasti gara-gara kamu, gara-gara kamu ya. Itu masanya. Maka fa'fu anhum, maafkan mereka. Sehingga setelah itu tidak ada lagi terbayang kesalahan itu. Taib. Yang kedua, wastaghfir lahum. Karena dosa itu ada kepada kita atau kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita maafkan. Yang kedua, orang kalau kita tahu dia buat dosa, kesalahan pada Allah, juga rendah atau turun martabatnya di mata kita. Misal, ya, kita ni ada orang, kita nak melakukan suatu perkumpulan atau rapat, datang sebulan, ini tidak pernah datang ke masjid, misal ya, atau tidak pernah solat, pasti ada sesuatu dalam hati kita. Kalau ada sesuatu dalam hati kita, datang kecurigaan, ini kalau mengusulkan usulan tidak bisa terima. Apa sebab? Apa sebab? Jangan tentang masjid misalnya kan. Awak nak membahas tentang masalah masjid,
Dia tidak pernah datang ke masjid. Akhirnya akan jatuh di mata kita. Walaupun tak kita lafazkan. Tidak kita lafazkan ini, tapi di mata kita otomatis. Oleh sebab itu, makanya para ahli ilmu sosial, ketika datang ayat ini, mereka menyebut ayat ini masuk dalam istilah tahiyatul ajwa qabla al-ijtima'at, yaitu normalisasi situasi dan kondisi, dan situasi dan kondisi dinormalisasi sebelum mengadakan rapat. Makanya kalau tuan-tuan sedang marah-marah, jangan rapat. Itu isinya nanti saling ngumpat. Ini harus dipahami, khususnya boleh pimpinan rapat. Oleh pimpinan rapat. Kalau nak musyawarah, jangan dalam keadaan penuh amarah. Itu nanti nampaknya orasi, nampak jadinya. Nanti provokasi yang lahir. Makanya ketika orang datang rapat misalnya, tapi dibawa orang pendemo ke situ, itu tidak akan ada hasilnya. Hasilnya nanti mesti memaksakan kehendak satu pihak. Tak dapat namanya. Makanya seperti ini, hasilnya pasti kezaliman yang terjadi. Kezaliman yang terjadi. Ya, pokoknya ya, kalau lalapat datang mereka tekan habis-habisan. Sorakin habis-habisan. Itu tidak akan jadi rapat namanya itu. Itu namanya tekanan. Makanya Nabi alaihissalam diajar oleh Allah SWT, maafkan mereka. Ini bagi yang ingin keputusan baik. Tapi kalau ingin apa saja yang penting mereka harus terbang dari sini, itu urusan lain. Tapi kalau untuk keputusan terbaik, yang namanya rapat, mesti maafkan mereka dulu. Yang kedua, mohonkan ampunan untuk mereka. Andainya mereka keliru dalam masalah ini, andainya mereka berdosa dalam masalah ini, andainya mereka menyimpang dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan? Mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Sebab kalau masih terbayang dosanya, kesalahannya, bahkan mungkin dihukum sesatnya, itu yang terbayang, pasti nafsu yang akan lahir, sah? Tidak akan ada kecuali ungkapan penuh nafsu dan angkara muka yang keluar. Makanya rapat dalam kondisi seperti ini tidak akan menghasilkan keputusan terbaik. Pasti keputusan yang zalim. Allah musta'an. Jadi wastaghfir lahum, setelah itu baru wasyawirhum fil amri. Maafkan kesalahannya pada kita sesama, kemudian mohonkan ampunan kepada kita, untuk mereka kepada Allah SWT. Setelah itu tenang hati, nyaman jiwa, baru duduk bersama, musyawarah kita. Apa masalah yang harus kita selesaikan? Jelas ya? Jadi kalau nanti ngajak istri musyawarah di rumah, jangan pas sedang ngukit-ngukit kesalahan. Jelas ya? Pasti bahasanya nanti, abang tidak pernah buat baik di sini, katanya. Aku semua kerjanya. Ya namanya wanita memang gitu memang sifatnya. Makanya jangan bawa masuk ke hati. Kata Nabi SAW, ahsanta ilaiha dahra, selama hidup kamu buat baik kepadanya, lalu salah sekali, itu salah semuanya. Makanya ada ibu-ibu konsultasi kan, Ustaz, sejak saya nikah dengan suami saya, tidak pernah saya merasa bahagia, Ustaz. Entah apa maksudnya, entah nak bahagia pula sama Ustaz. Yang jelas tidak pernah merasa bahagia. Lalu saya tanya aja, ya, tanyaannya agak nakal dikit. Ibu dengan bapak sudah punya anak berapa? 6, Ustaz. Masya Allah, sampai anak 6 tidak pernah bahagia. Rasanya mustahil tuh, Pak. Menurut saya mustahil itu. Sampai buah cinta, kan nama anak itu kan buah cinta kan? Iya enggak? Salah saya. Buah cinta, buah hati, sah? Kan itu kan? Apa sebutlah nama-namanya, mutiara cinta dan sebagainya. 6 dia dapat, tidak pernah merasakan bahagia. Saya bilang tidak mungkin, Bu. Ini dalam keadaan marah semua yang 6. Tidak mungkin. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang itu
kita ini kaum muslimin dan muslimat, kalau hati tak sehat, hati kalau ada masalah di dalamnya, ya, awak dah gaji 300 juta pendapatan sebulan. Dengar si fulan ini dapat 10 juta sebulan, yang 10 juta itu juga yang nampak tuh. Paham tak? Ingin juga saya yang 10 juta tuh, 300 lupa saya. Pokoknya antum jangan sampai dapat, itu juga untuk saya. Jadi akhirnya saya ingin juga 310. Lah, akhirnya tersingkir antum satu nih. Dengar lagi di sana, jauh dia terserondok, tahu juga dia itu. Antum dapat 15 itu ya. Usaha pula saya ngejar yang 15 ini, yang 310 terlupa juga. Akhirnya tercampak pula yang satu ini. Hingga dapat 325. Dengarlah saya 3,5 juta cuma. 3,5 juta dikejar lagi. Ini tidak sehat yang seperti ini. Tidak pernah puas. Pas dia lagi, gimana kabar? Wah, payah sekarang katanya. Dulu pendapatan saya 315, sekarang tinggal 320 nih. Kena itu. Dulu kan belum resesi, Ustaz. Sekarang sudah resesi. Allah musta'an. Yang begini-begini kaum muslimin dan muslimat harus dihilangkan. Baru setelah itu kita bisa duduk musyawarah dengan tenang. Inilah Nabi alaihissalatu wassalam. Inilah Nabi alaihissalatu wassalam. Setiap musyawarahnya beliau tidak membawa beban-beban hati dengan jemaahnya. Nah, oleh sebab itu maka belajar sirah ini menjadi sangat penting selalu. Kalau dulu sahabat mengatakan kami menghafalkan sirah itu kepada para anak-anak kami seperti kami menghafalkan surat Al-Quran. Kalau menghafalkan surat cukup sekali ya. Baca sekali? Cukup sekali? Enggak. Mesti diulang-ulang. Diterus-teruskan. Makanya kemarin ketika dalam sebuah lembaga tidak ada pelajaran sirah dengan alasan mereka sudah belajar dulu di SD, belajar di SMP, SMA, di sekolah tinggi tidak perlu lagi. Keliru besar. Sebab di SD dulu baru cerita tahun gajah gitu kan, gimana gajah Abraha, kemudian tentang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam batu salam kepadanya, ya. Nanti sampai di kuliah nanti orang mengingkari itu. Ada pikiran-pikiran yang mengingkari mukjizat. Berarti sirah harus diulang lagi. Kemudian nanti orang di sekolah-sekolah tinggi sering pula mengatakan tidak mesti mengikuti Nabi dalam segala hal. Kan ramai sekarang nih. Memangnya apa yang ditinggalkan Nabi harus kita tinggalkan, yang dilakukan Nabi harus kita lakukan. Kalau dijawab dengan apa? Dengan dalil-dalil tidak masuk. Sebab mereka punya dalih banyak. Diajak berdebat tak akan masuk. Yang jelas kalah aja menang juga. Ya, tim penilainya pro kontra itu masalahnya. Bukan ilmiah, tapi rata-rata ini kawan kita atau bukan kawan kita. Maka perlu lagi dipelajari sirah Nabi SAW. Kalau saya jawabannya, apakah semua yang dibuat Nabi harus kita ikuti, yang semua tinggalkan harus kita tinggalkan? Saya sederhana jawaban saya. Tidak mau belok-belok. Kalau belok-belok nanti lama debatnya. 6 jam nanti tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semua mengklaim menang. Sah? 6 jam berdebat nanti masalah itu. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya menang. Semuanya merasa paling benar. Pasti itu kalau sudah gitu. Saya jawab begini. Antum tahu enggak siapa manusia pertama masuk surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada calon kedua? Atau masih khilaf dalam masalah ini? Khilafiyah. Yang pertama dibukakan baginya pintu surga. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Antum nak masuk surga lebih cepat atau lebih lambat? Serius saja.
Jadi kalau nak cepat, gimana caranya? Ikut Nabi, harus dekat-dekat dengan dia. Kalau antum, Nabi itu jauh depan, antum sapnya paling belakang. Apa sebab? Ya, biasanya yang pilih sap paling belakang, apa maunya? Apa? Iya, yang pilih sap paling belakang, dia datang cepat tapi tetap sap paling belakang. Apa maunya? Nak cepat keluar memang, nak misahkan diri dari barisan secepatnya. Ya, ini saya katakan terus terang. Di antara kan kami kuliah di Madinah itu kan sholat kan di masjid semua tuh. Makan di restoran ramai. Ada sebagian kecil, tapi jumlahnya banyak. Ya, kan sebagian kecil tapi jumlahnya banyak. Kalau kami kan memang wajib jemaah semuanya. Jadi kalau 6.500 berarti 6.500-nya di masjid. Kalau kita kan enggak, waktu masjid kita punya mahasiswa misalnya 35.000, tapi yang cari 500 kali jemaah kan payah kan? Apa sebab? Ini urusan pribadi. Urusan pribadi, kalau kami enggak. Karena mereka ingin kita beruntung semuanya. Enggak ada ingin rugi. Makanya mereka contohkan pimpinan semuanya turun ke masjid, dosen-dosen semuanya sholat di masjid. Jadi tidak ada yang sholat di sela-sela meja itu, tidak ada yang sholat di sela-sela meja. Jelas ya? Yang sholat di ujung waktu tidak ada, semuanya sholat berjamaah. Untuk itu makanya qomatnya dilambatkan. Ya, lo qomatnya dilambatkan. Ini sebagian kan protes juga, masa sholat dilambatkan katanya. Orang itu pemalas sholat katanya. Bukan. Menanti jemaah itu penting. Karena kalau bisa sholatnya takbiratul ihram sama dan salamnya sama. Kemarin saya sholat di sebuah masjid, saya menghitungnya memang sangat cepat qomatnya. Padahal sebagian kawan-kawan udah ngaji di situ tuh. Cepat sekali. Buktinya apa? 2 sab jemaah, 1 sab lebih terlambat. Siapa yang salah itu? 2 sab yang terlambat, 1 sab lebih. Berarti pakai sopir round. Sopir round. Jadi masalahnya orang patokannya kan ke digital ini. Kan itu masalahnya. Digital ini sering maju. Ini tolong bil munasabah pengurus juga, jam digital harus disetting terus. Saya sudah amati banyak masjid, sebaik ketika khutbah maupun ketika sahur atau ketika berbuka, mereka sudah azan kadang 3 menit lebih awal. Ini akibatnya apa? Apa akibatnya? Bila khatib naik mimbar sebelum waktu dia khutbah, Jumatnya? Sah enggak? Batal. Jelas? Bila orang berbuka sebelum terbenam matahari, puasanya batal. Makanya muazzin itu kata Nabi SAW, al-imamu dhamin wal muazzinu mu'taman. Imam itu menjamin keabsahan solat jemaahnya, karena dia wajib, kalau dia tidak sah solatnya dia wajib keluar, dia wajib dia perbaiki wuduknya atau berwuduk lagi kalau batal. Kalau dia tetap bertahan, batal solatnya, batal solat jemaah, dia yang tanggung, dhamin. Kemudian wal muazzinu mu'taman. Muazzin itu profesi bergengsi. Awak sekarang kan dianggap profesi kelas kesekian kan. Muazzin itu bergengsi, makanya jadi muazzin jangan sedih, ya, jangan sedih, bergengsi. Makanya dia mu'taman, ibaratnya dia sekretaris umumnya imam. Nah, gimana sekretaris boleh mendahului imam? Enggak kan? Makanya qomatnya tengok perintah imam. Jangan muazzin yang perintahkan imam, imam yang perintahkan muazzin. Ini kadang-kadang imamnya masih sholat sunat tuh, tapi muazzin sudah qomat gitu. Digantikan imam ada, tapi digantikan oleh yang lain. Itu kan juga kedudukan muazzin, imam tidak
dijelaskan. Jadi gimana pula nak menghargai muazzin? Imam aja tidak tidak dihargai. Jadi muazzin itu mu'taman. Muazzin itu mesti amanah. Artinya jangan sampai azan sebelum waktu. Dan jangan lambatkan azan setelah masuk waktu. Terlambat orang. Cuman mana yang lebih ringan? Mohon maaf, mana yang lebih ringan? Terlambat atau lebih cepat? Tergantung. Kalau sahur terlambat bahaya. Ya, sahur terlambat bahaya. Nah, makanya tolong di setel jam-jam di digital itu. Sebab pengalaman saya lihat rata-rata jam digital itu bermasalah. Bermasalah. Selalu maju. Entah kenapa pula begitu dia. Jangan-jangan pabriknya satu. Ya, yang jual ramai kan, tapi yang buat mungkin dari ya maklum lah pada Cina. Cina kan tidak perlu sekali waktu sholat kan. Nah, jadi mereka lebih awal kerja lebih bagus kan, itu lebih cepat bekerja lebih bagus. Kita tidak. Sholat itu bukan lebih cepat tapi lebih tepat. Makanya tadi saya katakan 2 sab 1 sab lebih terlambat, berarti imamnya tidak jeli dalam masalah ini. Apalagi yang terlambat itu jemaah rutin. Kalau jemaah orang yang perjalanan itu tidak ada urusan memang, tapi yang jemaah rutin. Jadi jangan hanya terpaku pada jam digital. Ini misalnya selalu ada kan, ya kan? Tiba-tiba terlambat dia. Ya, tunggulah dengan masa yang masuk akal. Tapi kalau sudah setengah jam dia terlambat, jangan tunggu lagi itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, setelah dimaafkan, mohonkan ampunan, baru bermusyawarah, hasilnya baik, baru nanti fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, tawakal kepada Allah SWT. Makanya Nabi SAW ketika perang Badar, dia panggil para sahabat, kita musyawarah sekarang. Setelah itu dia pilih meletakkan sumber air Badar itu di depan. Wallahu alam, Nabi mungkin melihat apa supaya semua dapat air, kan itu mungkin, wallahu alam. Tapi sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ini wahyukah atau sekedar pendapat dan ijtihad? Kata Nabi SAW, ini semata-mata ijtihad saya. Tidak ada wahyu bahwa di sini posisi kita. Kata Nabi, kata sahabat tadi, saya lupa namanya, katanya, kalau begitu, tidak pas kita di sini. Harus kita maju lagi, supaya air ini menjadi mutlak milik kita. Kan perang kan gitu kan? Gimana cara melemahkan? Ya tidak mungkin. Bagaimana cara buat orang menang? Pasti buat bagaimana caranya kita. Ada orang perang, bagaimana cara lawan menang kan tidak ada. Perang catur aja antum tidak mau kalah, apalagi ini konsekuensinya darah, harta dan jiwa. Allah musta'an. Pasti kita akan berusaha kita yang menang lawan yang kalah. Maka posisi kita di sini. Maka Nabi mengikuti itu. Karena tidak wahyu. Tapi kalau wahyu, sahabat tidak berani bantah, Nabi tak akan mau meninggalkan. Makanya musyawarah itu bukan pada masalah yang sudah jelas wahyunya. Jelas. Nanti salat subuh 2 rakaat. Ini kayaknya kurang 2 subuh ini kan. Kita tambah lagi jadi 3 rakaat. Kita musyawarahkan ya nanti dengan pengurus. Ini tidak ada musyawarah di sini nih Ustaz. Nah, jelas. Tidak ada musyawarah lagi di sini. Karena apa? Itu sudah ada wahyunya dan keputusan dari Allah SWT. Yang dimusyawarahkan itu sesuatu yang sifatnya teknis, yang kadang belum diatur dalam syariat, maka itulah dimusyawarahkan oleh orang-orang yang berilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dengan demikian kita mengetahui kalimat Nabi SAW. Nabi SAW. Kemudian Nabi disebut oleh Allah SWT sebelum turun kepadanya Alkitab, Al-Quran. Dia tidak tahu apa-apa dari ilmu Islam ini. Makanya kapan dia diikuti? Setelah dia jadi Rasul SAW. Allah sebutkan,
Surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Seperti itulah kami turunkan kepadamu wahyu dari kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelum turun wahyu kamu tidak tahu apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Nah, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Tapi kami jadikan dia cahaya yang kami beri petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki. Min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan engkau hai Muhammad benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Kalau gitu kita tidak ada orang yang mutlak benar kecuali Nabi alaihissalam. Allah yang rekomendasikan. Nah, siratal ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tafsirul umur. Jalan yang tunjukkan Nabi ini jalan Allah yang baginya atau yang memiliki apa yang di langit, apa yang di bumi. Jadi jalan yang dibuat Nabi ini jalan Allah. Jadi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah lah kembalinya segala perkara dan segala urusan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, dia adalah khatamun nabiyyin. Kalau yang namanya khatam itu penyempurna. Biasanya tidak ada lagi yang tinggal, semuanya lengkap. Maka Nabi alaihi salatu wassalam disebut sebagai khatamu an-nabiyyin oleh Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini, janji kita tadi tidak boleh panjang-panjang, insyaallah. Semoga kita diberikan Allah SWT manfaat dengannya. Mudah-mudahan dengan mengetahui kelebihan Nabi alaihissalatu wassalam melalui pelajaran sirah ini semakin menambah hormat kita, takjub kita, ta'zim kita, cinta kita kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Mohon maaf dan terima kasih. Kita sudahi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.